Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari demi hari Ajeng lalui. Kabar baiknya, operasi Hanan berjalan lancar dan adik semata wayangnya itu lekas membaik. Bahkan setelah hampir 2 minggu mendapat perawatan intensif, Hanan siang ini sudah boleh pulang ke rumah. Tentu saja Ajeng bahagia luar biasa. Maaf ya Mbak, aku sudah banyak merepotkan Mbak Ajeng. Sesal Hanan berbagi sesi rasa setelah sampai rumahnya kembali yang cukup sederhana. Rumah petak berukuran 5x5 yang terletak di pinggiran kota, cukup nyaman walau sangat sederhana. Jangan pikirkan apapun, yang penting kamu sembuh, ujar Ajeng tersenyum lega. Mbak, apa biaya operasiku sangat mahal? Mbak Ajeng dapat uang dari mana? Tanya Hanan penasaran. Merasa kasihan juga harus melimpahkan semuanya pada kakaknya seorang. Ada orang baik yang meminjamkan uang untuk Mbak. Jangan khawatir, kamu fokus saja belajar. Jawabnya tenang. Hanan tidak boleh tahu mengenai hal ini semua. Biarlah adiknya tahu kalau ia berhutang. Toh pada kenyataannya memang ia melakukan dengan meminjamkan rahimnya untuk orang lain. Perempuan itu baru saja membaringkan tubuhnya ke ranjang, tiba-tiba vibrasi ponselnya berbunyi. Rupanya pria berstatus suaminya itu yang mengirim pesan, mengabarkan besok adalah jadwal kunjungan ke rumah sakit melihat hasil dari 2 minggu lalu yang sudah berjalan. Ajeng tidak merasakan gejala apapun setelahnya, hanya sedikit flek pas hari pertama. Entah mengapa, ia merasa tidak tenang antara nanti hamilnya sesuai yang diinginkan atau tidak. Pagi harinya, Ajeng sudah berada di rumah sakit. Tak berselang lama, Abi terlihat datang. Pria itu bersemangat menyambut calon anak mereka yang sudah lama diharapkan. Namun, raut kecewa langsung menghampirinya saat melihat hasilnya dan ternyata gagal. Kamu ngapain aja sih di rumah? Sudah saya bilang istirahat dengan benar. Sentak Abi terlihat murka. Mereka baru saja keluar dari rumah sakit, tengah di dalam mobil. Maaf, tapi saya sudah melakukan sesuai perintah Anda. Bahkan saya tidak masuk bekerja dan melakukan kegiatan yang berlebihan. Bela Ajeng tak terima. Ajeng benar-benar nyaris dipecat lantaran absen terlalu lama, membuatnya terancam kehilangan pekerjaan. Beruntung nasib baik masih menaunginya dengan memberikan kesempatan untuk masuk kembali setelah sehat. Dengar ya, saya sudah mengeluarkan banyak uang. Sekali lagi program ini gagal, saya akan gauli kamu dengan caraku sendiri. Ancam pria itu serius, membuat Ajeng menatapnya kaget. Kenapa? Kamu istri saya kan? Jadi itu sangat mungkin. Jelasnya cukup lugas. Tapi itu tidak sesuai di dalam perjanjian. Tentang kegagalan ini, kenapa cuma nyalahin saya? Bisa saja bibit yang Anda hasilkan tidak begitu baik. Maksud kamu apa? Sudah jelas yang diambil kualitas yang paling baik. Gak usah ngeles. Persiapkan diri kamu saja kalau percobaan ulang sampai gagal. Seketika Ajeng langsung lemas mendengar itu. Bagaimana bisa pria itu memutar perjanjian itu begitu saja? Nampaknya Abi begitu murka, tetapi Ajeng tak kalah takutnya. Bagaimana kalau benar nanti pria itu datang dan meminta haknya, walaupun berstatus suaminya? Entah mengapa Ajeng merasa tak rela. Perempuan itu kembali ke rumah dengan perasaan gamang, berasa dihantui oleh perkataan suaminya sendiri, suami sementara lebih tepatnya. Mbak, melamun, itu telurnya gosong. Tunjuk Hanan berjalan ke arahnya. Astagfirullah, hampir saja, ujarnya tak tenang. Kenapa jadi banyak pikiran? Kalau memang gagal lagi, bukan keinginan Ajeng dan pastinya tidak disengaja. Kata dokter, kemungkinan gagal juga memang berpeluang lebih dari separuhnya. Nan, makan dulu, habis ini minum obatnya. Kamu masih harus banyak istirahat.
Iya mbak, aku ambil sendiri saja, ujarnya tersenyum. Usai makan siang, Ajeng tidak kemana-mana hingga sore hari, berencana pergi ke kafe untuk memulai kerja, tetapi sepertinya tidak mungkin. Ia benar-benar masih kepikiran. Mbak, ada yang nyariin tuh di luar, seru Hanan mengetuk pintu kamarnya. Siapa, Nan? Nggak tahu, tapi sepertinya pernah lihat, ujarnya yakin. Siapa sih sore-sore gini nyariin? Gumam Ajeng seraya berjalan keluar. Astagfirullah. Kaget perempuan itu mendapati ternyata Abi yang mencarinya sampai ke rumah. Maaf mas, datang kenapa nggak ngabari? Bukannya tidak sekarang ya? Ujar Ajeng lirih. Ganti pakaian kamu, ikut aku sekarang. Titahnya tanpa mau dibantah. Kemana? Kamu tidak berhak banyak nanya, ujarnya dingin. Ajeng benar-benar takut Hanan curiga. Perempuan itu pun akhirnya mengiyakan saja. Aku pamit dulu sebentar, ujarnya meminta waktu. Ajeng menemui adiknya di kamar yang sedari tadi cukup penasaran dengan tamu pria kakaknya. Pasalnya tidak biasanya Ajeng menerima tamu laki-laki begitu terbuka. Nan, mbak pergi dulu ya, ada urusan sebentar. Dia siapa? Oh, teman mbak, gak apa-apa. Jangan pulang telat. Jangan nunggu mbak pulang, bisa jadi malam. Hanan menatap kepergian kakaknya dan pria itu secara bergantian. Setelah mobil melaju meninggalkan pekarangan rumahnya, Hanan langsung mengunci pintu rumahnya. Sementara Ajeng terus bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya kemana pria itu akan membawanya. Turun, titahnya dingin. Ajeng menurut, walau sebenarnya perasaannya kalut. Perempuan itu baru saja ngeh setelah sampai di lobi hotel. Kenapa kita ke hotel? Tanya Ajeng mematung. Ada yang salah. Vivi menginginkan kamu cepat mengandung. Aku bahkan tidak bercerita tentang kegagalan surogasi kemarin. Jadi sebaiknya kita perlu mencoba dengan metode skin to skin. Mungkin ini akan lebih cepat. Lagian kita suami istri, jadi tidak ada yang salah, bukan? Saya keberatan, tolak Ajeng cukup tenang. Walaupun Abi berstatus sebagai suaminya, namun mereka mempunyai kesepakatan yang tentunya terpaksa Ajeng lakukan. Tidak mungkin juga berandai-andai menjadi istri sesungguhnya, karena Ajeng tidak pernah akan mau dengan yang namanya menjadi istri kedua, dan lagi tidak ada cinta di antara mereka berdua, jadi alasan penolakan itu sangat logis. Abi menatap tajam perempuan yang tengah berada di depannya. Bagaimana bisa dia langsung menolak begitu saja? Kamu saja bisa merubah kesepakatan pertama, kenapa aku tidak? Bukankah dari kesepakatan yang pertama yang sudah kamu revisi menuju kesepakatan kedua menjadi hubungan badan kita menjadi sah dan halal? Menurut hukum agama saya iya, tetapi perempuan bisa saja menolak jika memang memungkinkan. Untuk kasus ini saya rasa Anda paham, ucap Ajeng teguh dengan pendiriannya. Ha, sombong, kamu pikir aku sudi menyentuhmu kalau bukan karena keturunan? Jangan terlalu naif dan percaya diri. Cibir Abi jelas menambah satu sayatan luka kecil di hatinya, seakan semua yang keluar dari mulut pria itu bagai silet tajam yang menabur luka. Bagus kalau Anda berpikir demikian. Dengan begitu, kesepakatan tetap dilanjutkan sesuai prosedur yang telah kita sepakati. Oke, aku memberimu satu kesempatan lagi. Kalau ini gagal lagi, jangan salahkan aku yang akan bertindak demikian, ujarnya tersenyum sinis. Seketika Ajeng terdiam membeku, mencerna dengan kepala berdenyut. Bukankah hamil tidak hamil itu ketentuan sang pemilik kehidupan? Sedangkan dokter saja sudah memberitahukan tingkat keberhasilannya yang pasti berbeda-beda. Bagaimana bisa menargetkan sekali lagi harus langsung hamil? Abi menurunkan Ajeng di jalan pulang. Sepertinya pria itu memang bukan hanya kejam, tetapi berhati tanpa perasaan.
Bisa-bisanya di suasana gelap nan sepi, seorang perempuan dibiarkan seorang diri, terlebih jalanan sepi. Ya Tuhan, sesulit inikah hidupku? Biar aku saksikan untuk mereka suatu saat nanti yang sudah meruntuhkan harga diriku dengan balasan yang lebih nyata. Batin Ajeng berdoa dengan khusyuk. Jangan menangis, dunia tidak akan runtuh hanya karena satu pria tidak menghargainya. Uang memang sekuasa itu. Dirinya bagaikan wayang dikendalikan dalang dalam hal ini. Sebagai lakon, tentu ia akan berjuang menuntut keadilan selagi bisa.